udah nulis tuh berapa tahun nih sejauh ini? Oh, kalau yang ini, yang The Hope Island ini, saya Enggak, dari nulisnya, total pertama nulis, nah udah berapa saya tahun nulis, perjalanan? kalau nulis, Bikin yang nggak usah pakai riset-riset gitu. Apa sih enaknya? Nah ini satu ya, kebahagiaan kamu sebagai penulis yang nulis novel-novel yang padahal membutuhkan karena mungkin dulu saya nulis sekedar nulis. Saya nulis sekedar ya pokoknya buat seneng-seneng, buat fun-fun, buat dapat duit gitu ya. Nah setelah kemudian saya bergabung dengan teman-teman di Oke, karena waktunya kita udah mau masuk ke sesi berikutnya, langsung aja kali ya Kalin ya. Ya, kita langsung sapa bundanya dulu aja, Zala. Oke, Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semua teman-teman. Alhamdulillah kita jumpa lagi di acara Belajar dari Bintang, persembahan aplikasi KBMF. Yang belum familiar, teman-teman bisa unduh aplikasi KBMF ini di Google Play Store. Kemudian ayo mulai membaca, banyak tulisan-tulisan bagus ya. Kemudian banyak pengarang-pengarang yang terkenal juga ada di sana. Ada juga karya-karya terbaru Asma Nadia yang belum ada di mana-mana, cuma ada di KBMF. Dan ya, jangan lupa, jangan cuma membaca, ayo menulis ya, sebab yang udah dapat sampai 60 juta per bulan ada ya Sheila ya, Alin ya, wah luar biasa mereka ya. Ikuti juga acara Belajar dari Bintang ini selain via Zoom, teman-teman bisa mengikuti melalui YouTube channel KBMF Official ya. Dan tamu kita kali ini ya adalah seorang novelis yang punya nama asli Yeni Mulati, nama penanya Afifah Afra ya. Beliau merupakan ketua umum ya, sempat menjadi ketua umum Forum Lingkar Pena, forum pengkaderan penulis ya terbesar di tanah air. Dan kelahiran tahun 1979, aktivitasnya adalah penulis, blogger, kemudian pengusaha, istri, ibu dari 4 anak, Masya Allah, masih bisa produktif menulis ya. Pekerjaan Direktur PT Indiva Media Kreasi, jadi nanti yang ada tanya-tanya tentang penerbitan juga bisa nih sama beliau. Owner CV Arvan Media Milenia dan Solo Hitan Center ya. Pendidikan dari FMIPA Undip Semarang, Magister Manajemen Unistri Solo, Magister Psikologi UMS Solo, dan organisasi beliau menjadi ketua umum ya BPP FLP tahun 2017 sampai dengan 2021, Dewan Pertimbangan Forum Lingkar Pena 2021 sampai dengan sekarang, Ketua Bidang Pengembangan Buku Umum, Agama, Anak dan Perguruan Tinggi IKAPI Jawa Tengah. Sudah menulis 67 judul buku, ratusan artikel, cerpen, dan puisi. Kita sapa, Assalamualaikum Afra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang terbaru apa kabar apa semua? nih? Yang terbaru judulnya The Hope Island. Oke, dan ini ya Afra, kalau melihat kan ya dari novel-novelmu itu banyak banget yang memerlukan riset ya, yang mendalam ya. Ini by the way udah nulis tuh berapa tahun nih sejauh ini? Oh, kalau yang ini, yang The Hope Island ini, saya enggak, nulisnya, dari total pertama nulis, nah udah berapa saya tahun nulis, perjalanan? Kalau nulis buku sejak dulu pertama diajak Mbak Asma itu tahun 2000. Tapi kalau nulis memang sejak kecil sih, dulu SMA sudah kirim-kirim cerpen gitu di majalah Anita Cemerlang gitu. Sebelum nulis di Anida, jadi sempat nulis di Gadis, Aneka gitu. Iya. Ini sebelum masuk ke materimu ya, sebelum masuk ke materimu ya, teman-teman semua, ini kita hari ini kita bicara tentang tips Jitu ya, melakukan riset kepenulisan novel, dan itu berbeda dengan cerpen, ruangnya banyak, kemudian harus kalau kita menggali warna lokal Indonesia ataupun manapun ya, teman-teman harus bisa dipertanggungjawabkan, dan penulis kita ini insya Allah akan memaparkan, nanti ada pemaparannya, silakan disimak, dan teman-teman semua silakan raise hands ya, untuk nanti sekitar 15 menit sebelum acara berakhir, kita akan tanya jawab ya, dan Afra, buat teman-teman ya, by the way, buat teman-teman yang mengikuti acara ini melalui YouTube KBMF Official juga bisa bertanya langsung kepada Afra ya, caranya gimana, caranya tinggal drop aja di komen, nanti kita akan pilihkan juga ya. Afra, satu nih, yang paling penting bagi penulis dalam melakukan riset apa nih? Rasa ingin tahu.
Oh, rasa ingin tahu. Iya. Tapi kan banyak yang nggak sabar nih Afra gitu. Apalagi kalau aduh, udah deh bikin yang nggak usah pakai riset-riset gitu. Apa sih enaknya? Nah, ini satu ya, kebahagiaan kamu sebagai penulis yang nulis novel-novel yang padahal membutuhkan kerja keras yang besar gitu. Iya, gitu. Rasa ingin tahu itu sebenarnya bisa ditumbuhkan. Jadi ketika kita itu memiliki kesukaan belajar, kesukaan membaca, kesukaan untuk mengetahui hal-hal yang baru, itu sebenarnya menulis novel itu hanya semacam penyaluran gitu ya dari rasa ingin tahu. Gitu ya. Tapi pernah nggak sih misalnya tiba-tiba lagi riset-riset gitu terus dapat hambatan atau apa jadi banyak sendiri? Oh pernah banyak. Ya. Jadi bedanya cuma tidak berhenti ya, terus melakukan. Iya, tidak gitu berhenti, ya betul. Baik ya rekan-rekan sekalian, Afra silakan materinya bisa di-share ya. Sementara saya serahkan waktu 45 menit ke depan ke Afra ya. Nanti kita akan bincang lagi dan siap-siap yang mau tanya sebanyak-banyaknya karena riset ini menurut saya ini salah satu yang dan termasuk ya tadi kesabaran ya. Kemudian cara-caranya gimana sekarang udah enak banget sebetulnya Afra ya. Nggak kayak kita zaman dulu ya. Iya betul. Kalau sekarang googling udah gampang ya. Tinggal Google semua gitu ya. Oke, tapi pasti ada tahapan-tahapannya iya, gitu ya. Jadi saya serahkan kepada Afra. Silakan Afra. Baik, terima kasih Mbak Asma, terima kasih Mas Tendi Murti dan juga teman-teman dari KBM dan juga teman-teman semua di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa ba'd. Malam ini saya bahagia banget ya karena bisa reuni nih dengan salah seorang yang punya jasa besar ya. Jadi Mbak Asma ini salah satu sosok yang mungkin ngajak saya hijrah gitu ya. Hijrah dari nulis-nulis tema-tema yang dulu mungkin ya tema umum, tema remaja, tema cinta-cintaan gitu ya. Jika saya kemudian tertarik untuk menulis di Anida gitu ya, generasi yang sama ya, generasi yang sama. Generasi yang sama. Enggak lah, saya generasi di bawah Mbak Asma. Jadi Mbak Asma dan kawan-kawan gitu, Mbak Helvi itu generasi pertama. Saya mungkin kedua atau ketiga gitu. Jadi di sini saya anggap beliau adalah guru saya dan itu tidak akan pernah hilang gitu ya. Beliau adalah beliau adalah senior saya dan beliau orang yang memperkenalkan saya pada sebuah rimba kepenulisan yang bervisi gitu ya. Kenapa saya sebut bervisi? Karena mungkin dulu saya nulis sekedar nulis gitu ya. Saya nulis sekedar ya pokoknya buat seneng-seneng, buat fun-fun, buat dapat duit gitu ya. Nah setelah kemudian saya bergabung dengan teman-teman di mungkin di genre sastra fiksi-fiksi yang lebih religius gitu, akhirnya saya jadi punya visi untuk menulis, bahwa dengan menulis itu saya memiliki sesuatu gitu ya, bukan cuma sekedar yang saya dapatkan sebelumnya. Baik, dalam kesempatan ini saya mau mencoba mempresentasikan sebentar ya beberapa hal tentang research gitu ya. Mudah-mudahan nanti nggak bosan ya. Baik, jadi riset dalam tulisan, karena mungkin presentasi saya ini fiksi dan non-fiksi, tapi karena di sini saya fokusnya nanti di novel, tentu kita akan fokus di fiksinya. Nah, teman-teman sekalian, ini sebelum kita ngobrol agak mendalam tentang riset, ini mungkin saya pengen bertanya dulu ya kepada teman-teman. Jadi sebenarnya kalau kita mau nulis itu, apa yang hendak kita tulis itu sudah punya bayangan belum? Misalkan suatu ketika ada lomba tuh, terus kemudian lombanya itu harus temanya ABC gitu ya. Kira-kira teman-teman sudah punya bayangan nggak apa yang harus ditulis? Gitu? Mungkin bisa di kolom chat aja, nanti diskusinya di akhir ya. Nah, ini pertanyaan mendasar menurut saya. Karena apa yang hendak kita tulis, ini merupakan sebuah proses yang
nantinya itu akan masuk ke dalam sebuah sebuah kegiatan yang lebih kompleks yang kita sebut sebagai research gitu ya. Nah, di sini saya gambarin ini adalah otak ya. Otak kita itu luar biasa ya. Ada sebuah benda yang ini beratnya itu sekitar 1,5 sampai 2 kilo ya. Tapi kita kok nggak merasa berat ya, padahal di kepala kita ini ada benda sekitar 2 kilo yang masuk di dalam tengkorak kita ya. Nah, benda bernama otak ini menyimpan memori. Jadi sebenarnya kalau ada pertanyaan apa yang hendak kita tulis, itu kita itu sudah punya memori gitu ya. Memori itu apa yang sudah kita pelajari dari kita bahkan di dalam kandungan. Di dalam perut ibu kita itu sudah bisa menyimpan memori. Karena kita sudah bisa mendengar gitu ya. Mendengar ketika ibu kita misalkan berbicara, kemudian menepuk menepuk perutnya, itu tuh sudah ada memori tersimpan di dalam otak kita gitu ya. Cuma memori itu tuh kadang tersimpan begitu dalam. Ya, kita mengenal kadang ada long term memory, ada short term memory gitu ya. Dan long term memory itu perlu di-recall gitu ya. Perlu di-recall agar dia itu muncul. Nah, sebenarnya aktivitas kita nulis ini itu sangat berkait dengan aktivitas kita merecall memori yang sudah kita miliki sejak zaman dulu gitu ya. Kita rata-rata di sini kan mungkin sekolah lebih dari 12 tahun ya. Mungkin kalau kuliah berarti sekitar 16 tahun gitu ya, plus TK gitu ya. Rata-rata kita itu sudah sekolah itu lebih dari 12 tahun gitu ya. 12 tahun itu bayangin di dalam otak kita ini kita sudah punya banyak sekali memori. Sayangnya memori itu kadang tersimpan begitu dalam, sehingga ketika kita disuruh untuk menulis apa, kadang kita bingung ya. Lucu ya. Kita belajar 20 tahun lebih, tapi ketika ditanya mau nulis apa gitu, kita ngerasa bingung. Padahal di dalam otak kita ini sudah ada modal sebenarnya yang disebut dengan memori. Nah, kemudian ada istilah sensoris. Ini agak-agak sedikit ilmiah, nggak apa-apa ya. Sensoris itu segala sesuatu yang masuk di dalam otak kita, yang itu mungkin kaitannya dengan panca indera. Dari mata kita, dari hidung kita, telinga kita, itu setiap hari itu menyimpan memberikan stimulus ke otak. Nah, sebenarnya disinilah konsep dasar dari research. Ya, ada semacam proses asosiasi. Asosiasi itu kalau gampangannya ide yang memicu ide gitu ya. Jadi kita ngelihat apa di luar, ketika masuk yang kita lihat di luar, ketika masuk ke dalam otak itu stimulus itu tidak memasuki sebuah ruang hampa, ya, tetapi memasuki sebuah ruangan di dalam otak, di korteks khususnya ya, yang sudah menyimpan memori berjuta-juta, mungkin lebih dari berjuta-juta ya, mungkin bermiliar-miliar memori tersimpan di dalam otak kita, sehingga nanti muncul asosiasi. Asosiasi itu berarti stimulus yang kita lihat dari luar itu akan bergabung gitu ya, akan berinteraksi dengan memori yang ada di dalam otak kita. Itu sebenarnya intisari dari riset itu di situ. Jadi aktivitas kepenulisan ini, masya Allah, gitu, itu sebenarnya aktivitas mengaktifkan sel-sel yang otak yang ada di sini. Setiap hari tersimpan, terjadi proses-proses asosiasi gitu ya. Inilah yang tadi ditanya sama Mbak Asma gitu ya. Apa sih, kadang nggak sabar gitu. Kadang nggak sabar gitu, riset belum selesai udah males, saya pengen nulis apa adanya gitu ya. Sebenarnya nulis apa adanya pun nggak gitu ya. Kita nulis tuh nggak apa adanya, kita nulis itu juga bermodal memori yang sudah ada di dalam otak. Cuma kadang memori itu perlu di-refresh, ditambah dengan ide-ide luar yang itu tuh kita masukkan dalam proses sensoris kita gitu ya. Saya lanjutkan. Nah, ada satu pertanyaan nih di sini nih. Perlukah riset di dalam menulis?
perlukah riset di dalam menulis? Mungkin bisa di chat di kolom chat nanti dijawab ya. Ketika kita membuat sebuah tulisan itu butuh riset nggak sih? Capek ya riset itu ya. Kadang harus ke sana kemari. Ya sebenarnya ini tergantung kita memandang riset itu apa gitu ya. Riset itu apakah riset itu harus kemudian kita masuk ke rimba raya, kemudian kita melakukan sebuah eksplorasi gitu ya, menggunakan alat-alat seperti kayak Charles Robert Darwin gitu ya, nggak harus begitu. Kita keluar, misalkan saya mau nulis tentang saya akan menulis tentang bumbu masak gitu ya. Kemudian kita keluar, kita ngelihat ada pohon-pohon tanaman obat, misalkan itu juga sebuah riset. Jadi riset itu jangan dibayangkan sebagai sebuah kegiatan yang terlalu kompleks dan itu sangat makan tenaga ya. Dan saya harap sih teman-teman ketika kita menghasilkan sebuah karya itu tuh benar-benar ya tidak harus sangat detail gitu ya, tetapi ada kebaruan-kebaruan yang muncul di dalam karya tersebut. Sehingga di sini kita bisa mengatakan bahwa riset itu sangat penting gitu ya. Ya, jadi dalam sebuah karya itu ada pesan yang ingin kita sampaikan kan gitu ya. Jadi kalau kita nulis apa, kita berkarya itu kan sebenarnya kita sedang ingin menyampaikan sesuatu gitu kan. Nah, inilah sebenarnya pentingnya riset. Karena riset yang baik itu akan membuat pesan kita itu jadi semakin kuat. Bahkan hasil riset yang baik itu seringkali adalah pesan itu sendiri, gitu ya. Jadi riset yang baik, yang kemudian dikemas dengan baik, itu adalah pesan itu sendiri, gitu ya. Nah, ini agak-agak sedikit ini ya, kalau definisi riset itu sebenarnya apa sih? Riset itu read dan search. Read itu search itu mencari, kembali gitu. Research itu maksudnya ya terus mencari terus, ya, mencari dan terus mencari gitu ya. Sehingga kita mendapatkan sesuatu yang menjadi tujuan kita. Kalau di Creswell itu ya kalau research itu ya ada ada beberapa kalimat di sini, a process of steps, kemudian ada collect and analyze information gitu ya, to increase understanding of a topic or an issue. Ini kayaknya terkesan teoritis banget ya. Tapi riset ini intinya ya kita sebenarnya sedang mengkolek, menganalisis, mengumpulkan, menganalisis data dengan teknik-teknik tertentu. Tapi kalau di dalam penulisan populer tentu tekniknya tidak sedetail pada kepenulisan ilmiah gitu ya. Misalkan kalau di dalam kepenulisan ilmiah kita ada kayak metode-metode kualitatif, kuantitatif dan sebagainya. Ya itu mungkin kalau teman-teman belajar di metodologi penelitian itu kadang bikin pusing ya. Tapi sebenarnya kalau kita ini sudah terbiasa dengan dunia tulis menulis, kalau kita bicara soal metode penelitian itu sebenarnya lebih mudah dipahami karena kita sebenarnya sudah melakukannya gitu ya. Nah, research itu kalau secara teoritis ini ada invention ya, jadi menemukan hal baru yang belum ada discovery ya, discovery itu berarti kita ngelanjutin riset-riset yang sudah ada ya untuk memperdalam misalkan. Nah, kalau di dalam riset kita juga ada pola namanya kualitatif. Pola kualitatif ini yang sering dipakai pada karya-karya yang sifatnya mungkin deskriptif gitu ya, dan novel mungkin cenderung pendekatannya ke sini gitu ya. Kemudian ada kuantitatif ya. Bedanya apa sih? Kalau kuantitatif itu sifatnya deduktif. Jadi kayak piramida yang terbalik gitu ya. Yang penting dulu di atas, kemudian semakin ke bawah itu semakin tidak penting. Nah, kalau berpikir induktif itu kita tuh mengeksplor dulu gitu ya. Contoh baru kemudian di akhir kita itu membuat sebuah simpulan ya. Nah, jadi ini kayaknya nggak usah terlalu banyak didiskusikan. Nah, kalau di riset kuantitatif sih seperti ini ya, pokoknya berhubungan dengan angka-angka. Jadi di dalam novel tentu nggak terlalu kita butuhkan juga gitu ya. Nah, kualitatif ini juga
ini sekilas aja sih kalau kita ngomongin research gitu ya. Ini kalau di metode ilmiah ini ada riset kualitatif, ini ada biografi, ada fenomenologi, ada studi kasus, etnografi, ada grounded teori. Ini sebenarnya bisa dilakukan untuk membuat novel sebenarnya. Jadi misalkan biografi nih, nah, biografi itu kan ini sering saya lakukan ketika saya membuat novel-novel khususnya yang genre-nya genre hisfic ya, story fiction ya. Kan beberapa novel saya itu genre-nya hisfic. Ini biasanya saya pakai dengan membaca biografi dari tokoh-tokoh gitu ya. Nah, kenapa dari biografi itu saya jadi tahu bayangan gitu ya. Jadi tahu bayangan. Misalkan saya nulis novel tahun 1930. Settingnya misalkan di Jerman ya, kayak yang di The Hope Island ini, settingnya salah satunya di Jerman era Nazi. Bagaimana saya bisa mencari situasi yang tepat untuk menggambarkan kondisi Nazi saat itu gitu ya. Kalau saya cari-cari di novel-novel, kadang ada ya di novel-novel seperti itu, tapi saya pakainya di biografi. Saya baca biografinya Hitler, saya baca biografinya tokoh-tokoh di Jerman, sehingga saya di sana jadi punya bayangan. Kira-kira kayak apa sih? Termasuk misalkan pakaian yang dipakai ya, pakaian yang dipakai oleh Hitler itu kayak apa ya? Zaman itu tuh Hitler itu bajunya kayak gitu, sepatunya kayak gitu. Terus kadang di biografi itu kan juga ada foto-foto, misalkan ada foto foto mobil gitu ya. Mobilnya mereknya apa? Oh, mereknya misalkan BMW. Terus saya cari lagi nih, BMW itu dibuat pertama tahun berapa sih? Kok Hitler sudah naik BMW? Nah, ini jadi ini bisa dipakai ya, konsep metode penelitian riset yang sebenarnya untuk penelitian ilmiah yang kualitatif ini sebenarnya juga bisa dipakai untuk ketika kita nulis novel. Fenomenologi itu kita ngelihat fenomena-fenomena yang terjadi pada masyarakat. Kalau di penelitian-penelitian yang sifatnya ilmiah itu kan kadang kita nulis yang misalkan ini saya lagi di semester di tahun kedua ya di kuliah saya di psikologi gitu ya, di magister psikologi itu saya banyak ini melakukan studi-studi fenomenologi, misalkan mengamati para ibu yang berjualan di pasar gitu ya, yang terkena dampak pandemi itu seperti apa. Itu kalau penelitiannya untuk kebutuhan riset ilmiah, tentu nanti laporan saya dalam bentuk ilmiah, tetapi itu juga bisa dipakai untuk novel gitu ya. Contoh yang menarik itu novelnya Mbak itu ya, Camilla Gibb ya, Camilla Gibb yang diterbitkan oleh penerbit Konita kalau tidak salah ya, dari grupnya Mizan itu. Itu judulnya Lily. Lily itu adalah hasil dari penelitian fenomenologi sekaligus etnografi ya. Jadi Camilla Gibb ini, saya bertemu beliau dulu di UIN Jogja ya, sekitar tahun 2010 apa 2011 itu. Beliau pas keliling Indonesia itu, pas di UIN Jogja, beliau membedah buku itu. Beliau bercerita bahwa Lily itu adalah hasil research dia ketika mengambil PhD jurusan sosiologi di Afrika, tepatnya di Ethiopia. Nah, jadi Camilla Gibb ini meneliti kaum Sufi Haroriyah. Jadi dia seorang kulit putih ya, Kristen, tapi meneliti Sufi Haroriyah gitu. Dan meneliti juga budaya-budaya tarekat di sana, budaya membaca Quran di sana, dan itu dibikin satu novel. Jadi selain dia dapat disertasi, dia dapat novel juga Lily gitu ya. Jadi saya kira menarik, nggak ada masalah kalau kemudian kita melakukan pendekatan yang sifatnya sebenarnya ilmiah, tapi kita pakai untuk novel gitu ya. Nanti ada sedikit beda ya. Nah, jadi ini bagaimana sih dengan menulis novel, sebenarnya riset itu kedudukannya dalam novel itu seperti apa ya? Nah, yang namanya riset dimanapun, termasuk ketika kita nulis novel, itu sebenarnya berawal dari masalah ya. Dari masalah atau fenomena yang ada di sekitar kita. Kita pengen tahu jawaban dari masalah tersebut gitu ya.
Nah, kalau di karya-karya ilmiah, jawaban masalah itu adalah sesuatu yang sifatnya menjadi solusi dari permasalahan tersebut atau bahkan temuan-temuan baru gitu ya. Misalkan saya mau meneliti tentang psychological well-being-nya para pedagang jamu gitu ya. Kira-kira pedagang jamu perempuan di pasar itu kayak apa sih kondisi psychological well-being-nya? Kalau itu misalkan kita tulis dalam bentuk jurnal ya, dalam bentuk buku-buku non-fiksi, itu tuh udah beda genre ya, itu genrenya sudah genre non-fiksi. Tapi kalau kemudian itu diimajinasikan, itu dan dikemas dalam sebuah narasi, nanti akan ada sedikit beda. Bedanya apa? Sama-sama ngamatin ibu-ibu penjual jamu di pasar. Nah, kalau kita hasil riset itu kita bentuknya adalah non-fiksi, maka kita akan mendeskripsikan gimana sih kondisi misalkan well-being mereka, misalkan aspek penerimaan mereka terhadap diri mereka sendiri, apakah mereka happy, apakah mereka bahagia, meskipun misalkan penghasilannya cuma sekian gitu ya, itu dibahas secara deskriptif. Tapi kalau itu dalam sebuah narasi itu ya genre-nya novel ya, jadi diwacanakan, mungkin kita semua tahu ya, bahwa sebuah karya tulis itu kan ada beberapa jenis ya, ada narasi, ada deskripsi, ada eksposisi gitu kan. Kalau eksposisi itu ya yang mengekspos ya, mengekspos sesuatu dari tadinya nggak jelas menjadi jelas, darinya samar-samar menjadi terang benderang. Eksposisi itu contohnya ya artikel gitu ya. Kalau karya ilmiah mungkin ya tesis, disertasi, skripsi gitu, itu tuh eksposisi. Nah, kemudian kalau narasi ini cerita ya, cerita. Nah, novel ini termasuk narasi. Di dalam sebuah narasi, kita mengenal ada namanya elemen-elemen fiksi. Ya mungkin ini teman-teman juga sudah pernah belajar kali ya. Ada tema, ada plot, ya. Plot sendiri ada tokoh, ada setting, ada point of view, ada dialog, ada suspense dan sebagainya. Disinilah riset itu di dalam sebuah proses pembuatan novel atau di sini termasuk narasi ya. Ini menjadi penting karena baik tema, plot ya, kemudian point of view, dialog, suspense dan sebagainya, itu semuanya membutuhkan riset gitu ya. Ini menariknya ya kalau dalam novel. Kalau para peneliti itu mereka membuat penelitian, kemudian nulis jurnal, nulis karya ilmiah, misalkan itu tuh risetnya hanya sekedar mendeskripsikan sebuah fenomena, mendeskripsikan sebuah kasus ya. Tapi kalau kita melakukan research untuk novel, ini risetnya tuh harus include di elemen-elemen fiksinya. Mulai dari tema ya. Temanya juga butuh riset. Karena tema itu sebenarnya adalah apa yang ingin kita sampaikan ya ke penulis kan, ke pembaca maaf. Jadi ketika kita nulis itu sebenarnya kan kita ingin menyampaikan sesuatu kan. Nah, sesuatu itu apa? Sesuatu itu ya temanya itu, pesannya gitu ya. Di dalam tema itu terkandung pesan. Nah, kemudian kalau di dalam novel, pesan-pesan tadi itu nanti akan kita titipkan lewat tokoh. Ya, lewat tokoh. Nah, tokoh ini ada tokoh yang membawakan pesan. Yang mungkin di dalam bahasa fiksi, dalam bahasa narasi lebih dikenal sebagai tokoh antagonis, ya. Tokoh protagonis. Tokoh protagonis ini tokoh yang sebenarnya menjadi wakil dari si penulis untuk membawakan pesan gitu. Nah, di dalam menjalankan pesannya, si tokoh protagonis ini punya lawan, punya tokoh antagonis. Yang ini tujuannya tokoh antagonis itu adalah menggagalkan pesan yang dibawa oleh si tokoh protagonis gitu kan. Nah, dari dinamika yang terjadi antara si tokoh antagonis dan si tokoh protagonis itu kan muncul konflik gitu ya. Muncul konflik. Di sini saja, ini sudah riset ini penting. Nah, misalkan kita mau bikin tokoh nih,
Tokohnya misalkan ada tokoh antagonis, ya, ada tokoh protagonis misalkan. Ya saya simbolkan yang protagonis positif aja ya. Yang ini negatif, walaupun positif negatif ini nanti akan relatif gitu ya. Karena kepenulisan ini pada prinsipnya ilmu ini ilmu alat gitu ya. Jadi akan menjadi positif atau negatif itu sangat tergantung dari si penulisnya kan gitu ya. Dari tema yang diusung gitu ya. Bagi orang-orang yang pro seks bebas misalkan ya, memperjuangkan seks bebas itu barangkali sebuah message, sebuah pesan gitu ya. Sehingga kemudian tokoh protagonisnya mungkin digambarkan sebagai orang-orang yang mencintai kebebasan gitu dan dia melakukan aktivitas free sex misalkan. Bahkan tokoh antagonisnya itu ya mungkin tokoh agama gitu ya yang melarang free sex dan sebagainya. Nah, inilah di sininya kadang kita tuh ada perang gitu ya, ada perang opini ya, perang opini antar orang-orang yang memiliki visi yang berbeda. Dan saya harap tadi disampaikan oleh Mas Tendi Murti, saya senang banget gitu ya, bahwa KBM itu anti dengan pornografi gitu ya, dan ini harus kita junjung bersama ya. Ya, saya memang belum nulis nih di KBM, saya belum fokus untuk menulis di konten di ini memang di aplikasi-aplikasi yang mungkin setelah ini ya. Karena saya bukan tipikal penulis platform gitu ya. Saya penulis lama, gitu. Lambat saya, penulis yang lambat. Bahkan novel saya The Hope Island itu saya tulis sampai 10 tahun gitu ya. Ini mungkin kalau saya nulis di KBM mungkin agak tergesa-gesa gitu ya. Saya mungkin tidak sanggup mengikuti polanya. Tapi saya kira penting juga gitu ya. Penulis platform-platform seperti KBM itu tumbuh dengan baik dan siapa tahu suatu saat itu akan semakin bersinergi ya. Jadi kami ini yang penulis-penulis lambat ini juga harus belajar juga mengikuti pola yang cepat dari sastra-sastra digital gitu ya. Nah, jadi kembali tadi. Jadi di tokoh ini misalkan kita ngebahas tokoh protagonis gitu ya. Tokoh protagonisnya misalkan seorang santri gitu ya. Atau seorang dokter atau seorang lawyer. Itu kan kita juga harus riset tuh. Kehidupan para lawyer itu seperti apa? Kehidupan para dokter itu seperti apa? Saya dulu pernah nulis novel judulnya Cinta Suci Adinda. Mungkin teman-teman udah baca ya. Itu kisahnya seorang dokter SPKJ, spesialis kedokteran jiwa. Yang itu memang settingnya itu di rumah sakit jiwa gitu ya. Itu untuk bisa memahami si tokoh, saya ini nyamar, nggak nyamar sih. Maksudnya saya datang ke rumah sakit jiwa ya. Kemudian ya saya dapat izin sih alhamdulillah dari pengelolanya ya, dan saat itu saya juga dibarengkan dengan teman-teman kok saya dipinjemin jas gitu ya, jas putih. Terus masuk ke rumah sakit jiwa, ya, saya ngelihat dampingin koas gitu ya. Jadi ada koas yang lagi stase di rumah sakit jiwa, saya ikutin gitu. Terus sama koasnya itu ya diajarin itu loh, kalau ini bangsal ini khusus untuk penyakit jiwa yang parah gitu ya, yang sudah skizofrenia, yang ngamuk-ngamuk gitu ya. Terus ini nih bangsal ini untuk yang sudah sudah hampir sembuh gitu ya. Itu diajarin. Terus bagaimana caranya mereka. Nah itu hampir sekitar beberapa hari ya, saya setiap hari main ke rumah sakit jiwa itu, untuk belajar memahami si tokoh Dr. Irhamuddin Prasetya itu orangnya kayak apa. Itu saya ikutin gitu ya. Pernah juga saya bikin tokoh-tokoh protagonisnya itu seorang wartawan gitu ya. Saya ngikutin juga itu. Ada teman saya yang wartawan, pas liputan saya ikut ya gitu ya. Supaya saya ingin melihat kondisinya seperti apa. Dan lebih dari sekedar memahami secara physically, secara kegiatan dia sehari-hari, kadang saya membayangkan juga secara psikologis itu seperti apa gitu ya. Misalkan seorang wartawan ya yang dikejar-kejar aparat gitu misalkan, itu secara psikologis seperti apa ya. Memang kadang
menjadi seorang penulis ini luar biasa ya, karena kita harus sampai memahami psikologis dari para tokoh gitu ya. Sehingga dulu itu saya ingat Pak Darmanto Jatman itu ya, seorang dulu kaprodi psikologi Undip itu. Beliau kan seorang sastrawan tapi dia sekarang psikolog ya. Nah, beliau itu sering lebih senang mengenalkan diri dia itu sebagai sastrawan daripada psikolog gitu. Pak Darmanto itu, terus alasannya gini, katanya sastrawan itu lebih psikolog dari psikolog. Karena ya tadi itu mungkin ketika dia memahami kondisi si tokoh gitu ya. Bahkan kadang untuk memahami dinamika si tokoh itu saya sampai kadang baca-baca buku psikologi ya, psikologi kepribadian misalkan. Ini orang seperti ini kalau dalam kondisi depresi, dalam kondisi sedih itu seperti apa gitu ya. Itu kalau bisa ada dasar ya, ada risetnya gitu ya. Kemudian tokoh antagonis itu juga, misalkan anak orang-orang yang apa ya, misalkan dia itu seorang bos yang galak, gitu, yang suka maki-maki, yang suka mengekspos para karyawannya gitu dengan jam lembur yang tinggi, itu kira-kira orangnya kayak apa sih? Itu juga perlu research gitu ya. Kemudian setting ya. Jadi ini saya sering-sering pakai rumus ya. Plot itu sama dengan tokoh ditambah setting. Karena sebenarnya kalau kita nulis narasi gitu ya, itu sebenarnya permainannya di sini. Yang kita ublek-ublek itu sebenarnya tokoh dan setting. Tadi saya sebut si tokoh itu ada antagonis, ada protagonis. Tokoh antagonis dan tokoh protagonis kemudian saling berdinamika ya, ada perbedaan penokohan, ada perbedaan karakter sehingga mereka muncul konflik kan gitu ya. Nah, konflik itu terjadi di sebuah ruang yang disebut dengan setting. Nah, setting ini pun juga sangat terkait dengan research. Bahkan riset yang baik tentang setting ini akan sangat menghidupkan dan memberikan ruh ya terhadap karya itu sendiri. Misalkan kita tahu cerita Siti Nurbaya ya. Siti Nurbaya itu kalau tidak terjadi di Minang itu nggak akan terjadi kisah seperti itu. Karena kisah yang diangkat di situ ya kisah yang hanya mungkin terjadi di Minang gitu ya. Karena memang pendalaman tentang settingnya itu kuat sekali ya. Termasuk tadi yang saya ceritakan mungkin di novelnya Camilla Gibb itu yang Lili. Itu setting Ethiopia dengan suku Sufi Haroriyah ya. Torikot-torikotnya, kemudian sampai lengkingan serigalanya gitu ya, yang malam-malam itu diceritakan dengan begitu detail gitu ya, sehingga akhirnya plotnya itu sangat dipengaruhi, sangat dijiwai oleh kedalaman di dalam menceritakan tentang si tokoh dan si setting gitu. Kemudian ada point of view. Apa sih hubungannya point of view dengan research gitu ya? Apakah point of view dan research ini berhubungan? Gitu? Point of view itu kan sudut pandang ya. Ada si aku, ada sudut pandang orang pertama, ada sudut pandang orang ketiga, ada sudut pandang orang kedua. Tapi sudut pandang orang kedua ini banyak debatable ya di kalangan sastrawan sendiri. Mungkin kayak Mbak Naning Pranoto itu termasuk yang oke ya dengan dengan POV orang kedua, sehingga dulu cerpen saya yang Atar itu yang pakai POV orang kedua itu dimenangkan sama beliau. Tapi saya tahu loh banyak juga sastrawan yang nggak suka dengan POV kedua gitu ya. Tapi baik POV 1, POV 2, POV 3 itu butuh riset juga. Kenapa? Kalau orang pertama dia menarasikan itu kira-kira secara psikologis berbeda nggak gitu ya, dengan orang ketiga yang menarasikan. Orang ketiganya pun juga bisa orang ketiga yang semuanya serba tahu. Ada orang ketiga yang hanya diceritakan oleh seorang narator gitu ya. Misalkan ada tokoh Adi, ada tokoh Dewi. Nah, ini
kita poinnya pakai POV ketiga, tetapi POV 3 dalam sudut pandang Adi misalkan. Nah, Adi ini cowok. Kira-kira pemikiran seorang cowok itu kayak apa? Beda loh. Nah, misalkan saya perempuan. Saya berubah menjadi Adi. Nah, kita butuh riset. Ini cowok ini kalau berpikir seperti apa? Cowok itu kalau sedih kayak apa? POV ini juga butuh riset. Nah, ini kemarin saya riset tentang POV saya ini agak sedikit kedodoran ya. Sehingga kemarin dibantai oleh beberapa akademisi ya pas bahas POV di novel saya yang Tetralogi of the Winds itu. POV-nya banyak yang kedodoran, ya saya akui gitu ya. Tapi saya kira dalam bantai-membantai, pasalnya bantai, kritik mengkritik itu biasa ya di dalam dunia kreatif gitu. Jadi nggak usah takut dikritik. Dialog ini juga butuh research. Kira-kira sebuah percakapan yang terjadi di Batak, percakapan yang terjadi di Wonogiri, percakapan yang terjadi di Arab Saudi itu kayak apa dialognya, juga penting. Bahkan suspense gitu ya, ketegangan, cara kita menyusun sebuah ketegangan itu juga butuh research. Semuanya butuh research. Nah, kalau di dalam membuat sebuah narasi, riset ini akan mewujud, akan menjelma, akan berhubungan dengan masing-masing elemen fiksi. Ini yang membuat sebenarnya kalau saya pikir-pikir itu menulis novel itu jauh lebih rumit daripada menulis jurnal ya, daripada menulis tesis, daripada menulis skripsi gitu ya. Menulis novel itu membutuhkan riset yang lebih kompleks gitu ya. Tapi jangan khawatir ya teman-teman sekalian. Yang penting dalam diri kita itu sebenarnya adalah tanamkan niat bahwa kita itu menulis itu benar-benar dalam rangka apa tadi, mengaktifkan otak kita ya. Jadi saya bayangkan tadi di slide saya pertama ya. Jadi di otak kita itu ada proses asosiasi yang terus menerus. Jadi otak kita ini yang banyak sekali memori, ini perlu di-recall memorinya ini dari long term memory agar tidak hilang gitu. Caranya adalah dengan coba melakukan recall. Dan recall itu harus biasanya itu akan dipicu dengan proses sensoris tadi yang saya sebutkan. Proses sensoris itu sebenarnya adalah proses riset itu sendiri ya. Oke, ini sudah jam 20:13 ini. Kayaknya tadi waktunya saya sampai 20:15 ya. Ini masih ada slide yang perlu ini nggak saya lanjutkan ya. Saya clear dulu. Oke. Masih ada nggak? Masih panjang sih, cuma kayak waktunya nggak cukup ya. Jadi nanti saya akan ringkas aja. Nah ini, semua riset itu ada siklusnya ya. Baik mau riset apapun termasuk riset novel gitu ya. Yang pertama adalah think and plan gitu ya. Think and plan ini ya kita mulai mencoba mikir, ada satu ruang sebelum kita melakukan riset itu, kita tuh mencoba mengoptimalkan memori yang ada pada diri kita. Karena itu kan teman-teman kalau menulis riset pun tetap ada proposal kan. Nah di proposal itu sebenarnya kita sedang ditugasi untuk memeras dulu ingatan-ingatan yang ada di dalam otak kita kaitkan dengan literatur yang ada sehingga kita punya basis pijakan yang kuat ketika kita melakukan sebuah research. Nah, ketika kita menulis novel pun think and plan ini juga penting. Misalkan saya mau nih, ya tadi itu misalkan Mas Tendi tadi nyampein bahwa dalam seumur hidup saya harus punya satu novel minimal ya. Dan kalau bisa dalam satu hidup saya harus punya satu novel yang legendaris, yang itu membuat saya dikenal ya. Dan kalau bisa novel itu menjadi karya terbaik kita gitu ya. Jadi nggak cuma satu buku satu seumur hidup, tapi satu buku yang itu tuh legendaris dan itu benar-benar kita garap dengan sebaik-baiknya gitu ya. Nah, kita harus mulai think and plan. Jadi kita merenung ini, tahap merenung ya. Saya mau nulis apa ya? Saya mau menulis tentang korupsi lah, atau saya mau menulis tentang
tentang seorang kerja keras seseorang yang membangun bisnisnya dari nol gitu sampai kemudian dia menjadi sangat sukses gitu ya. Nah, setelah think and plan kemudian ada discover. Discover itu kita mencoba mencari, mulai mencari dan mencari. Mencari apa? Ini kita, kalau saya tuh biasanya mencari dulu literatur-literatur yang sudah ada gitu ya. Misalkan saya mau nulis tema tentang novel sejarah ya, zaman Mataram gitu ya. Maka saya akan baca dulu buku-buku yang terkait dengan itu. Saya baca buku, kemudian karena itu menjadi salah satu landasan dulu ya. Landasan saya dalam membuat sebuah kerangka pemikiran gitu ya. Kemudian juga kemudian baru gather and analyze. Kita nemuin gitu ya. Jadi cari puzzle-puzzle. Jadi kalau think and plan dan discover tadi itu seolah-olah itu tuh kita bikin keranjang, bikin basket, bikin apa ya, bikin kerangka lah ya, bikin kerangka, bikin kalau kita bikin rumah itu bikin kerangkanya ya. Nah, gather dan analyze itu kita coba cari bahan-bahannya. Oh, saya butuh ini saya kerangkanya udah punya nih, saya butuh cari batu kali, saya butuh cari kayu, saya butuh cari atap, saya butuh cari genteng, dan bla 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 bla. Itu gather and analysis. Kemudian ada write and publish. Write itu ya kita mulai merangkai ya. Jadi tadi kan kerangkanya sudah ada. Nah, kita sudah mengumpul nih ada batu kali. Nah, batu kali saya rangkai menjadi alasnya gitu ya. Kemudian keramiknya kita pakai untuk lantainya gitu, gentengnya untuk atap, itu write. Publish, kemudian dipublish. Publish itu ya dipublikasikan ya. Share, setelah itu baru di-share. Karena kalau cuma dipublish saja nggak di-share, kita nggak akan dapat impact ya. Mungkin itu aja sih. Slide-nya masih panjang ya, nggak apa-apa. Tapi intinya seperti itu aja dulu. Nanti kita bikin babak 2 kali ya, kayaknya menarik ya ternyata ya, Masya Allah ya. Teman-teman boleh ya jawab di chat nanti ya, perlu nggak lagi nih kita bikin sesi yang kedua nih dengan Afifah Afra untuk riset ya, nggak sia-sia. Oke, Afra, ini kita udah langsung nih, ada yang mau bertanya ya, silakan Mbak Marhani Kani menanyakan langsung, dan teman-teman yang mengikuti di YouTube KBMF Official sangat bisa untuk menuliskan pertanyaannya di kolom komentar ya, dan teman-teman yang di sini sekarang manfaatin banget ya, karena jarang-jarang nih kita bisa kalau mau ketemu langsung jauh ya, naik kereta dulu. Silakan Mbak Marhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara atau kiat menyampaikan hasil riset kita ke dalam karya fiksi agar menarik untuk dibaca dan tidak terkesan seperti membaca karya ilmiah. Oke, iya itu tantangan lain tuh ya. Kita dari misalnya kayak tentang novel dengan riset-riset kedokteran gitu ya, karena tokohnya misalnya ada yang sakit atau apa gitu, itu gimana ketika mengolahnya kemudian tidak menjadi, kenapa tiba-tiba jadi kayak karya ilmiah ya, gimana Dek? Ya itu kan kita ketika menulis novel kan kita sudah punya plot ya. Jadi kadang kalau kita nulis novel itu kan ada konsep cerita ya. Ada konsep cerita yang itu mungkin plot pointnya lah, istilahnya ringkesannya. Nah, ketika kemudian kita melakukan riset ya tentang kehidupan seorang dokter, ya secukupnya saja. Karena itu tujuan kita melakukan riset itu kan dalam rangka agar plot itu menjadi hidup, logis, dan sebenarnya nggak cuma logis ya, tapi kadang kedetilan kita di dalam menggambarkan suasana, ya sebuah suasana itu sebenarnya menjadi suatu daya tarik dari novel itu sendiri. Misalkan kayak Mbak Asma gitu ya, Mbak Asma sering bepergian ke luar negeri gitu ya. Ketika kemudian dia menceritakan kisah itu di dalam fiksi, itu menjadi nilai lebih. Sehingga orang tidak cuma sekedar menikmati plot, tetapi juga menikmati suasana, misalkan suasana Korea seperti apa, itu menjadi salah satu keunggulan dari novel itu. Tapi memang jangan sampai menjadikan karya kita jadi terlalu gemuk gitu, terlalu gemuk oleh informasi. Ya pintar-pintar kita aja sih membawa jalan cerita ya. Kadang saya melihat itu novel-novel karya yang memang maestro ya,
mereka detail tapi enak juga gitu. Enak juga karena memang menceritakannya itu dengan gaya bercerita, bukan gaya deskriptif atau gaya-gaya eksposisi gitu ya. Nah itu mungkin jam terbang lah ya. Jam terbang, latihan ya, Afra ya. Latihan ya, bagaimanapun kan kita mendeskripsikan gitu. Terus memang yang kita cari mungkin sebelum riset kita juga udah tahu ya apa yang udah nyusun apa yang kita perlu tahu gitu ya, Afra. Jadi nggak semua informasi kemudian kita jadi terlalu banyak informasi terus akhirnya apa gitu. Jadi akhirnya malah yang jadi nggak menjadi nilai tambah karena too much gitu ya. Yang nggak diperlukan juga hadir gitu ya. Jadi memang ini perlu jam terbang ya, banyak-banyak baca gitu. Misalnya kalau teman-teman lagi bikin novel yang tokohnya ada yang sakit ya mungkin bagus juga kita cari ya selain kita data-data yang kita perlukan, wawancara dokter dan sebagainya gitu ya, lihat-lihat kasusnya di Google, mungkin juga perlu kita baca-baca novel gimana sih kalau si novelis ini mengangkat tokoh yang sakit gitu ya, Afra ya. Kan cara ya kan banyak juga ya novel-novel luar negeri yang seperti itu gitu ya, ataupun yang dalam negeri yang teman-teman bisa jadi rujukan juga. Oke, terima kasih. Ini sudah ada ini Mbak Turmalina, silakan Mbak. Pertanyaan berikutnya. Singkat, padat, sebutkan dari kota mana? Assalamualaikum Mbak Yeni dan Bunda Asma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina di Bintaro, Tangerang Selatan. Oh iya, kayaknya adik kelas saya ini. Ya. Nah ini bedanya kalau Mbak Yeni tuh konsisten menulis, makanya sampai sekarang masih berkibar namanya. Kalau saya memang sempat, ya begitulah Mbak Yeni. Dulu pernah seminar bareng dan saya jadi moderator beliau nih, tapi ya itulah. Masya Allah. Dulu di Forum Lingkar Pena Semarang nih Mas. Oh oke. Silakan pertanyaannya Mbak. Ya, Mbak Yeni, saya mau tanya Mbak Yeni tadi tentang penokohannya Mbak Yeni. Gimana sih supaya tokoh itu konsisten? Kan bukan cuma sekedar laki-laki dan perempuan ya. Latar belakang budaya itu juga mempengaruhi seseorang bersikap. Jadi bukan sekedar laki-laki itu begini, perempuan begini, tapi juga latar belakang budaya. Terus yang kedua yang saya mau tanyakan, yang tadi Mbak Yeni sempat singgung tentang recall Mbak Yeni. Apakah membuat novel itu perlu dibuat petanya ya Mbak Yeni? Kapan kita balik peta? Bagan ya tepatnya. Ya betul, di bab mana kita kembali lagi kemana itu dibuat dari awal atau mengikuti alur aja Mbak Yeni, baru nanti ini kaitin aja deh ke mana, ke bab yang mana, atau dari awal kita sudah membuat bagan dulu. Itu aja sih, terima kasih. Oke, silakan Afra. Ini ada 2 pertanyaan, sebetulnya cuma boleh 1 nih. Jadi jawab singkat aja kalau gitu, biar kita masih bisa nambah 1 pertanyaan lagi. Ya itu tadi sebenarnya kalau dalam novel itu kan ada konsep cerita dan yang saya lakukan biasanya kalau bikin konsep cerita itu mengeksplor tokoh karena itu bahan baku ya. Jadi saya sebut tadi narasi itu sebenarnya sebuah plot. Nah plot itu kan bahan bakunya tokoh dan setting. Makanya tokoh dan setting itu biasanya dalam konsep cerita itu saya eksplor sangat ini ya, porsinya sangat kuat gitu ya. Sangat kuat. Karena itu saya eman-eman kalau nulis novel cuma dikit ya. Risetnya udah capek. Sehingga paling nggak novel itu harus tebel gitu ya, harus tebal. Biar ini ya istilahnya itu tercucuk ya kalau bahasa Jawa. Biar lunas gitu ya, terbalas lunas. Nah, itu saya eksplor betul itu. Misalkan bahkan pendidikannya kira-kira, terus nanti di SD dia ngalamin apa, SMP ngalamin apa. Itu saya bikin kayak semacam bagan gitu. Jadi itu untuk menghindari ini inkonsistensi, walaupun kadang juga sering luput juga. Nah itu menarik tuh Afra. Asma kan sekitar berapa nih, hampir 2 minggu lebih nih ya dilamar jadi kreatif konsultan Ikatan Cinta kan ya. Nah itu bagaimana ternyata itu untuk satu tayangan yang memang ratingnya paling tinggi gitu nomor 1 itu penontonnya itu benar-benar hafal gitu. Oh kalau ini kan pakai kaos kaki gitu, ini nggak mungkin dia nih, ini cuma double-nya doang gitu ya. Itu nggak pakai kaos kaki. Ini gimana sih Andin kok nggak pakai cincin kawin lagi gitu ya. Ini gimana sih? Itu sampai yang detil-detil. Ini lagunya tuh sampai lagu scoring apa segala macam gitu. Jadi terus ketika karakter belok itu mereka ngeh banget gitu loh. Ini nggak bisa nih, orang dia biasa nggak ngizinin suaminya masuk gitu kan ya. Nah sebelum Asma kan ada tuh adegan gendong-gendongan gitu kan. Ini kok bisa sih gitu ya dipeluk gitu. Nah itu memang inkonsistensi ya, dan memang harus dijaga banget ya karakter demi karakter gitu ya, terutama kita mulai nih dalam naskah kita. Oke, Afra, pertanyaan yang kedua, perlu nggak tadi bagan? Ya sih, perlu banget. Kalau segala sesuatu tuh perlu bagan. Ya, kalau saya tuh biasanya kalau bagan novel tuh lebih ke ini sih, lebih ke arah plot dulu gitu ya. Jadi misalkan si A dengan si B itu ada interaksi apa gitu ya.
Jadi istilahnya si A dengan karakter seperti ini, si B dengan karakter ini tuh kira-kira apa sih potensi konflik yang muncul gitu. Itu tuh di ini ya, di konsep ya. Kadang itu nggak muncul beneran, belum tentu muncul juga di novel. Tapi biasanya ya itu karena saya tuh memulai dari tokoh. Biasanya tuh tokoh A karakternya seperti apa, tokoh B karakternya siapa tuh, konfliknya itu nanti saya bikin kayak ini loh, apa garis apa ya, anak panah 2 ini kira-kira ini si A dengan si B ini konfliknya apa. Saya bikin itu. Jadi coret-coret walaupun ya banyak yang tidak ini tidak jadi novel, tidak muncul. Dengan membuat bagan itu jadi kita melihat possibility gitu ya. Sebetulnya betul. Apa sih yang bisa kita tampilkan lagi gitu ya. Iya, karena saya kadang kerangka malah males ya bikin kerangka yang sistematik gitu. Jadi lebih sering coret-coret gitu, bagan-bagan. Nah, ini gaya-gaya tiap penulis beda ya. Oke, silakan penanya terakhir Mbak Zaima. Silakan satu pertanyaan aja, sebutkan dari kota mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Sulawesi Tengah, Kota Palu. Jadi gini Mbak, saya ingin bertanya tentang kiat dalam mempertahankan karakter tokoh dalam sebuah cerita itu gimana? Soalnya kan biasanya saya ada kendala nih, baca tulis dari bab 1, pas sampai di bab 10 itu kayak, loh kok tiba-tiba dia bisa kepikiran sampai membunuh kayak gini? Itu gimana sih ceritanya? Dia kan ngebuat suatu karakter yang keras kepala, tapi pas tiba-tiba letak di bab 10, dia kok bisa jadi kayak gini? Dicari lagi. Memang itu ceritanya, tapi saya pengennya itu kayak dari awal dia kayak gini sampai di akhir itu dia ini mempertahankan karakter dan saya itu siap. Terima kasih Mbak Zaima. Gimana Afra mempertahankan karakter? Ya, masa karakter nggak berubah, manusia aja di dalam alam nyata juga berubah. Tetapi perubahan itu boleh apa ya, nih sampai tidak saya tidak sampai dikatakan bahwa ini nggak mungkin dia gitu. Ya, yang penting kita sebenarnya menjelaskan bagaimana dia berubah. Kalau misalkan tokoh itu dalam fiksi justru harus berkembang ya. Kalau nggak berkembang nanti jadi tidak ada dinamika gitu ya. Kan kadang gampangnya misalkan kalau di fiksi Islami itu dari tadinya jelek jadi tobat. Tapi itu kan ini banget hitam putih banget ya. Tapi itu kan ada sebuah dinamika, Nah, cuma ya kita harus logis menjelaskan dinamikanya. Malah justru tidak istilahnya nggak dari awal sampai akhir si karakter tuh nggak berkembang. Boleh berkembang, bahkan harus berkembang, cuma yaitu perkembangannya itu terjelaskan. Oke. Jadi nggak bisa jadi harus ada penjelasan ya, kalau nggak jangan dibikin berubah gitu kali ya. Iya, betul. Oke, jadi bukan nggak boleh berubah ya, karena memang ada develop ya karakter ya, tapi bagaimana kita menjelaskan gitu, sehingga perubahan itu jangan kesannya kayaknya penulisnya error gitu, tapi emang by design. Bukan ini istilahnya kalau dalam istilah drama itu apa ya, Tuhan muncul dari mesin gitu ya. bahasa Yunani sih, intinya tuh ujuk-ujuk ya, lebih asik-asik banget tiba-tiba dia taubat. Tanpa terjelaskan, kan sering gitu ya. Atau misalkan ceritanya lagi seru banget, tahu-tahu cuma mimpi. Nah ini kan istilahnya Tuhan muncul dari balik mesin gitu, untuk mengubah plot itu dengan sewenang-wenang ya. Iya, oke Afra. Terima kasih banyak. Kita akan foto bareng ya. Tapi sebelum itu, Afra, satu pesan dong buat teman-teman nih yang ini kan dari Sabang sampai Merauke dan mereka mulai menulis di aplikasi gitu kan. Nah, kira-kira apa nih pesan apa yang bisa seorang Afifa Afra dengan begitu banyak novel yang hebat dan memerlukan riset serius-serius gitu ya, gitu. Apa yang bisa diberikan kepada teman-teman? Silakan. Ya, harus digarisbawahi dulu bahwa riset itu nggak serius. Artinya ketika kita mengkonfirm sesuatu yang mungkin sebenarnya ringan, itu sebenarnya juga sebuah riset. Tapi pesan saya mungkin mau kita nulis di novel yang mungkin berat, mau kita nulis karya-karya yang ringan gitu, karya tersebut itu kan harus punya pesan. Nah, pesan itu harus ada riset, sehingga ketika kita menuliskan sebuah karya itu ada kebaruan-kebaruan, ada novelty, ada sesuatu yang itu tuh menyentak gitu ya di kalangan para pembaca. Dan saya
tidak termasuk orang yang mensupport juga ketika teman-teman kemudian aktif nulis dimanapun. Karena zaman sekarang kan sudah berubah lah ya gitu. Dulu orang nulis di batu, zaman dulu prasasti. Kemudian nulis di kayu, habis itu nulis di lontar, di kertas, di buku. Dan sekarang di digital saya kira itu sebuah keniscayaan gitu ya. Jadi silakan menulis, perbaiki kualitasnya dari hari ke hari. Sehingga ya tadi kita nggak cukup punya satu buku di dalam 1 tahun, satu seumur hidup, tapi kita punya satu buku yang terbaik ya, di dalam seumur hidup kita. Mungkin itu Mbak Asma. Iya, terima kasih Afra. Dan untuk punya buku yang terbaik itu kita harus menulis banyak-banyaknya gitu. Jadi kita makin lama makin bagus. Karena jam terbang ngaruh ya, Afra, kita setuju di situ. Iya betul. Makin bagus, makin bagus, makin bagus. Novel ke-30 pasti lebih bagus dari novel ke-13, pasti novel ke-13 lebih bagus dari novel ketiga dan seterusnya ya. Semangat teman-teman semua. Afra, terima kasih sudah berbagi ilmunya ya. Saya mohon maaf untuk segala kekurangan ya. Tapi teman-teman semua ikuti terus, manfaatkan banget loh belajar dari Bintang ini, karena tidak semua aplikasi kepenulisan itu membuat ruang edukasi. Jadi manfaatkan ini, teman-teman bisa belajar soal penokohan, soal setting, soal ini, dan bahkan telah hadir sebelumnya itu ada penulis skenario, sutradara juga hadir, produser juga hadir gitu ya. Jadi buat teman-teman manfaatkan banget ruang belajar ini, dan kemudian ayo rajin-rajin ya menulis, karena sekarang dengan adanya aplikasi ya, dengan digitalisasi ini, kita bahkan tidak terlalu tergantung kepada penerbit ya Afra ya. Teman-teman bisa memanfaatkan betul. Anytime, anywhere bisa mempublikasikan tulisan teman-teman. Tapi pesan saya sama ya, seperti kita juga harus selektif ke penerbit, selektif juga ke aplikasi. Pastikan ya, dulu deh, kalau menurut saya aplikasi KBMF itu satu, memang dari karya anak bangsa ya, 100%-nya Indonesia, made in Indonesia. Yang kedua, dijamin aman, dalam arti teman-teman bahkan kalau terganggu dengan karya-karya yang pornografi, teman-teman silakan laporkan ya. Kita nggak bisa mencegah, karena memang itu kan semuanya ngupload ya, itu bisa ribuan gitu yang upload gitu kan. Tapi jadi mata, bantu kami sehingga lebih banyak mata yang bisa mengawasi, laporkan kalau ada konten, apakah covernya yang pornografi atau misalnya isinya yang tidak sesuai, laporkan sama-sama ya. Dan siapkan juga anak-anak kita, karena insya Allah sebentar lagi mudah-mudahan ada aplikasi KBMF for Kids, insya Allah ya. Semangat terus semuanya membaca, semangat terus semuanya menulis, jangan lupa sertakan impian kita, usaha keras kita dengan doa-doa, mudah-mudahan Allah kabulkan. Saya undur diri, Afra, sekali lagi terima kasih ya. Mohon disiapkan nanti untuk riset sesi 2-nya, teman-teman masih pengen belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.